Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurvita. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil kerja praktik yang berjudul Prosedur Penerimaan Permintaan Produk dari Pelanggan pada PT 4 Perdana Karton. Bab pertama ada pendahuluan. Dan yang pertama adalah latar belakang. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan sebagai syarat kelulusan mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan. Dan kerja praktik pun merupakan kegiatan untuk mahasiswa memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja dan dapat mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi dan yang berkontribusi di perusahaan maupun instansi lainnya. Dan di sini saya memilih lokasi kerja praktik di PT 4 Perdana Karton. Adapun tujuan kerja praktik, yang pertama menambah pengalaman dalam dunia secara nyata, yang kedua mengimplementasikan teori-teori pembelajaran yang sudah didapat dengan melihat, merasakan, dan ikut berkecimpung di dalam instansi ataupun perusahaan. Yang ketiga ada manfaat kerja praktik. Untuk poin pertama ada manfaat kerja praktik untuk mahasiswa. Yang pertama untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang pengetahuan lingkungan dunia kerja. Yang kedua untuk dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang telah diperoleh dari dunia kerja praktik. Lalu yang ketiga memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang evaluasi di dunia kerja. Yang kedua ada manfaat kerja praktik untuk universitas. Yang pertama, terjalinnya silaturahmi dan kerjasama yang baik antara universitas dan perusahaan. Lalu yang kedua, mendapatkan lulusan yang berkualitas melalui pengalaman kerja praktik. Lalu yang ketiga, ada manfaat kerja praktik untuk perusahaan. Poin pertama, terjalinnya kerjasama yang baik antara perusahaan dan universitas. Poin kedua, mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Ada bab 2 yaitu gambaran perusahaan. PT 4 Perdana Karton berdiri sejak tahun 2000, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang printing dan packaging industri. PT 4 Perdana Karton memberikan pelayanan pengolahan barang-barang berbahan dasar kertas dan karton untuk dibentuk menjadi kemasan seperti kardus, paper pellet, dan polyfoam. Perusahaan tersebut secara berkala memproduksi mulai dari tahun 2002 berbagai macam packaging karton, kemudian lalu tahun 2006 perusahaan tersebut menambah jenis produknya yaitu berupa Lamifoam dan airbag karena banyak konsumen yang meminta untuk produk tersebut. PT 4 Perdana Karton ini pun memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu mengemas dunia lebih sempurna. Mereka mengatakan, kami adalah perusahaan kemasan yang berada di tengah industri global untuk mengemas produk customer menjadi lebih sempurna. Adapun misi dari PT 4 Perdana Karton, yang pertama mengemas, melindungi, dan memberikan nilai lebih terhadap produk pelanggan. Lalu yang kedua membangun sistem manajemen global. Yang ketiga mengembangkan potensi karyawan menuju keberkahan dan kesejahteraan. Yang ketiga ada struktur organisasi. Di paling atas menjabat sebagai direktur ada Siti Fatimah Yasin, lalu komisaris ada Bapak Alex Surya Kusuma, di bagian HRD Finance dan Accounting ada Wiwik Widiawati selaku pembimbing lapangan saya, lalu di bidang marketing ada Nanang Abdul Aziz, di bidang maintenance ada Undang, di bidang produksi ada Nandang Umarullah, di bidang administrasi ada Dela Istiqomah, dan driver Agus Ridwan, Andi Saifuddin, Wahyu Hidayat. Lalu di bagian produksi plastik
ada bapak undang, dibagi menjadi dua, ada bagian airbag dan mesin press selling. Di bagian airbag ada Muhammad Yasin, lalu di bagian mesin press selling ada Bambang Rizal dan Mulyadi Fauzi. Lalu untuk produksi palet dipimpin oleh Engkos Kosasi dengan member produksi Sri Hartati, Juhoria, Saiful R, Namain Z, Idrus, dan Victor. Adapun beberapa member dari produksi karton yang dipimpin oleh Bapak Nandang Umarullah. Sisanya sesuai yang ada di struktur organisasi. Adapun bab 3 sebagai tinjauan pustaka. Pengertian akuntansi menurut Sumarsan 2013, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan, untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua ada pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Roman and Steinborn 2008 halaman 10, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, dan instruksi, data perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Yang ketiga ada pengertian pelanggan. Bauran pemasaran menurut Philip Kotler 2002 halaman 18 adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Lalu selanjutnya ada flowchart, prosedur penerimaan permintaan produk dari pelanggan di PT 4 Perdana Karton. Yang pertama adalah penerimaan PO melalui email, lalu menginput permintaan ke sistem. Yang ketiga ada mengecek persediaan produk. Yang keempat, tahap keempat ada menyiapkan surat jalan dan penagihan. Lalu yang kelima ada kegiatan melakukan pengiriman barang dan penagihan. Di bab 4 ini adalah tentang pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan yang dilakukan penulis pada saat berlangsungnya kerja praktik pada tanggal 1 Februari 2002 sampai dengan 25 Mei 2002 atau yang berjalan selama 5 bulan, kegiatan pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan selama 5 hari kerja, yaitu dari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai dengan jam 16.30 sore. Adapun tugas pertama yang diberikan perusahaan kepada penulis, yaitu mengecek email perusahaan, mengecek barang yang akan dikirim pagi ini. Yang ketiga ada menginput data penjualan harian. Yang keempat menerima purchase order, lalu menginput data tersebut ke dalam sistem. Yang kelima ada mengecek stok produk yang ada. Yang keenam menyesuaikan stok dengan jadwal pengiriman. Lalu yang ketujuh membuat surat jalan dan penagihan untuk dilampirkan pada pengiriman barang besok. Yang ke-8 menginput hasil penjualan harian ke laporan data harian. Yang ke-9 melakukan penutupan laporan pencapaian target setiap bulan. Adapun beberapa tugas pendukung. Yang pertama melayani pelanggan yang ingin mengajukan pemesanan barang. Yang kedua berkonsultasi tentang waktu pengiriman dengan pelanggan. Yang ketiga membantu merapikan dokumen yang perlu disusun dan disimpan di lemari berkas. Adapun permasalahan dan solusi. Yang pertama ada permasalahan di 2 poin. Poin pertama adalah delivery. Jadwal pengiriman yang tidak jarang ditunda karena terlalu banyak pelanggan yang memerlukan produk secara urgent. Jadi pihak perusahaan mau tidak mau memfilter ulang mana perusahaan yang harus dikirim secara urgent dan mana yang bisa ditunda dulu. Jadi tidak jarang terjadinya penundaan pengiriman di PT 4 Perdana Karton. Lalu untuk poin yang kedua, masih belum
terdapat bagian penagihan atau accounting dan finance. Saat ini untuk bagian penagihan masih dikelola oleh admin dan bagian HRGA karena seperti yang kita ketahui tadi di struktur organisasi posisi HRGA, accounting dan keuangan dipegang oleh satu orang. Jadi di sini menurut praktikan PT 4 Prada Kartun masih memerlukan lebih banyak sumber daya manusia lagi untuk menempati untuk bisa menciptakan suasana yang efektif dalam melakukan kegiatan transaksi di perusahaan. Adapun solusi dari permasalahan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang pertama ada delivery. Di poin delivery ini, menurut praktikan, PT 4 Perdana Karton sebaiknya membuat database pelanggan yang sering urgent, sehingga hal tersebut seperti penundaan pengiriman dapat diminimalisir dengan membuat jadwal yang lebih spesifik. Lalu untuk poin yang kedua, belum terdapat bagian penagihan. PT 4 Prana Karton sebaiknya menyediakan admin penagihan dan faktur atau mungkin bisa dibilang bagian keuangan dan accounting ya. Karena selama ini itu bagian penagihan dan faktur masih dikerjakan oleh admin. Jadi tidak merasa kewalahan dan lingkungan kerjanya bisa lebih efektif gitu. Untuk kesimpulan, praktikan menyimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting yang harus kita ciptakan senyaman mungkin dan seefektif mungkin. Sehingga semakin bersemangat para karyawan, maka semakin menguntungkan untuk perusahaan. Baik, sekian presentasi hasil laporan kerja praktik dari saya. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.